menghasilkan padi yang bisa ditahan di lahan yang asin. Padi yang ada di daerah yang ada naungannya. Padi yang tahan wereng, tahan penyakit. Padi yang hemat air. Nah kan juga penting. Kenapa? Karena 1 kilogram beras yang kita makan itu membutuhkan 2.500 liter minimalnya. 2.500 sampai 2.800 liter. Sapi yang kita makan 1 kilo, 1 kilogram kita makan sapi, itu membutuhkan air 15.000 liter. Wow. Iya. Nah jadi ya itu kan jadi era perubahan iklim di mana sektor pertanian sering menjadi sektor yang disalahkan oleh banyak pihak. Kalau kita bicara di level global, bicara tentang pertanian, wah saya sering diserang. Karena apa? Ini sumber perubahan iklim. Ya tapi kan saya sampaikan, loh inovasi sudah bisa. Bahwa kita sudah bisa mengeluarkan inovasi, beberapa perguruan tinggi di Indonesia, inovasi varietas yang memang hemat air. Bisa hemat 20%. Nah itu yang sekarang ini harus kita jawab. Ya, harus kita kembangkan lagi. Bahwa bagaimana menyelesaikan efisiensi, yes. Productivity, yes. Tapi menyelesaikan masalah lingkungan juga harus. Nah, itu baru padi, belum energi, belum lagi kesehatan, belum lagi air, belum lagi lingkungan, belum lagi industri strategis, satelit, dirgantara, banyak sektor yang mesti jadi kita teliti. Urusan BRIN itu urusan dari dapur sampai ruang angkasa. Wow. Iya. Kesiapan dari teman-teman peneliti sendiri, dari BRIN sendiri, menurut Prof sendiri bagaimana? Kalau memang tadi cakupannya banyak yang harus kita bisa akomodasikan semuanya begitu. Ya, menurut saya peneliti kita itu canggih-canggih. Saya itu sangat bangga dengan peneliti BRIN. Ya, talent-talentnya luar biasa karena mereka mendapatkan pendidikan dari kampus-kampus terbaik di dunia, ya. Dan kemudian memang secara individu juga punya kapasitas yang luar biasa, dan punya passion yang sangat bagus. Ya, inilah modal bagi Indonesia untuk bisa membangun. Nah sekarang tinggal ekosistem yang harus kita bangun. Bagaimana mendekatkan, karena itu saya sudah bertemu dengan Danantara, bagaimana agar kita bisa menjadi R&D buat Danantara. Kita siapkan R&D, kan BRIN itu kan R&D-nya negara. Betul. Gitu. Iya benar. Yang bisa kita bantu untuk perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa kita support. Nah kalau ini bisa terintegrasi antara BRIN dengan Danantara misalnya, ya, sehingga R&D Danantara itu sebagai bagian dari BRIN, satu kawasan misalnya adalah kawasan pabrik otomotif misalnya, disitulah BRIN hadir dengan laboratoriumnya untuk bisa mensupport industri itu. Itu sebenarnya kan ekosistem, Mas. Nah itulah yang kita harus selalu berhubungan dengan market, berhubungan dengan apa sih yang saat ini menjadi agenda dari pembangunan. Nah, saat ini pemerintah fokus di pangan, fokus di pembangunan industri strategis termasuk otomotif, ya, termasuk industri elektronik, ya, juga industri sepatu, industri tekstil, karena itu menyerap banyak tenaga kerja. Betul. Nah itu kita juga harus hadir dengan beberapa inovasi yang bisa dikembangkan untuk membantu agar kita tidak tergantung pada asing lagi. Ya, SDM-nya sudah oke, ekosistemnya sedang dibentuk. Tantangan berikutnya, Prof, biasanya kan kalau pada saat penelitian tidak bisa dikatakan nggak butuh uangnya tidak sedikit begitu, Prof. Nah ini dari sisi pendanaan bagaimana? Ya, pendanaan itu satu variabel, ya, satu variabel yang penting. Nah, alhamdulillah Pak Presiden sudah menambah dana riset 4 triliun kan, itu besar sekali, ya. Jadi dana riset kita itu memang belum maksimal, dan Presiden sudah menambah dana yang signifikan untuk bisa mendongkrak riset kita. Nah, kita akan terus bekerja keras mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, ya, agar riset kita itu benar-benar kebutuhannya bisa dipenuhi. Yang paling penting lagi sebenarnya kan kalau dana besar itu hasilnya apa? Ya. Betul. Jangan sampai kita diberi dana riset kemudian hasilnya tidak nyata. Oleh karena itu saya terus terang dalam posisi yang harus membuktikan kepada publik, karena ini kan dana publik, bahwa dana riset yang diberikan kepada BRIN ya adalah dana riset yang memang harus bisa dilihat nyata hasilnya seperti apa. Memang hasilnya ada yang jangka pendek, jangka sangat pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kita penelitiannya basic riset, yang mau nggak mau harus jangka panjang. Nah kadang-kadang
orang juga nggak sadar, nggak menyadari bahwa orang meraih hadiah Nobel. Meraih hadiah Nobel itu biasanya dia menemukan inovasi, menemukan sebuah teknologi, menemukan sebuah invensi yang punya daya manfaat yang tinggi. Jadi coba cek deh, peraih Nobel rata-rata punya daya inovasi yang tinggi. Nah, apakah dia tiba-tiba riset 1 bulan, riset setahun, riset 2 tahun dapat hadiah Nobel? Enggak. Itu 50 tahun. Kemarin ada namanya Profesor Susumu Kitagawa yang datang ke BRIN untuk memberikan orasi kepada BRIN. Dan kemudian saya tanya, sejak kapan Anda mulai riset ini? Jawabannya apa? 50 tahun lalu. 50 tahun? Kan jangan sangat panjang. Artinya investasi riset yang awalnya basic itu memang pada akhirnya tetap akan berdampak, tapi jangan sangat panjang. Nah, kita harapkan kampus memang banyak fokus di sini. Nah, BRIN fokus pada percepatan hilirisasi yang masif itu. Itu contoh riset tadi soal apa yang disebut sebagai Metal Organic Framework. Jadi Metal Organic Framework itu sebuah konsep ya, atau temuan dari Susumu Kitagawa, juga Omar Yagi, pengungsi Palestina yang menemukan itu. Satu, pemanfaatannya untuk apa? Untuk penyimpanan gas. Dia bisa menyimpan gas dalam jumlah yang lebih besar daripada sekarang. Sekarang tabung 12 kilo Mas ya? Iya, 12 kilo. Habis berapa hari? Bisa sebulan kalau untuk 12 kilo. Sebulan paling cepat tuh 3 minggu. Sebulan. Ini dengan pemakaian yang sama bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan. Artinya kan efisiensi tercipta. Ya, efisien. Ini pun kalau menemukan efisiensi energi, artinya kan dia temuan yang sangat dahsyat bagi perubahan konsumsi energi di dunia. Makanya dia dapat hadiah Nobel. Tapi MOF sendiri itu juga bisa untuk pendekatan yang bisa digunakan untuk memanen CO2 dari udara. Memanen CH4 metana. Kan sebenarnya udara ini kan banyak gas ini kan? Iya, betul. Nah, sekarang itu tuh pertemuan dia adalah temuan untuk memanen. Kan dulu Mas Pras itu kan panennya panen padi, panen singkong. Sekarang apa? Nyangkul. Sekarang panen bukan dari tanah, panen dari udara. Panen udara ya, kita tangkap aja langsung gitu ya. Masuk panen air. Panen air. Sekarang kalau air di mana sih kita? Sumur. Sumur dari mana? Sungai. Canggih lagi dari mana? Air laut. Jadi air bersih. Sekarang udara. Dari udara. Ambil jadi air. Itu kan kira-kira kalau ini terjadi 50 tahun lalu, ini kan namanya kan bim salah bim dukun kan gitu. Nah, sekarang sudah bisa ditemukan teknologi untuk memanen air dari udara. Nah, itu kan risetnya 50 tahun, 40 tahun, Pak. Nggak bisa tiba-tiba. Iya, benar.